Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Presiden juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan 72 tersangka kebakaran lahan dan hutan di 9 provinsi. Selain itu polisi juga sudah menerbitkan 89 laporan polisi di 9 Polda. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia terus meluas. Polisi langsung bergerak mengejar dalang di balik karhutla. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Penetapan tersangka berasal dari penertiban 89 laporan polisi yang ditangani oleh 9 jajaran Polda. Hasil penyelidikan, modusnya para tersangka sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional kegiatan perkebunan. Melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 35 korek api, BBM, parang, kayu bekas terbakar, serta peralatan dan bibit sawit. Selain pelaku pembakaran, polisi akan terus mengejar pihak yang menyuruh maupun yang memperoleh keuntungan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana mulai dari UU Kehutanan, UU Perkebunan, hingga KUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleika, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kabut asap menjadi salah satu penyebab anak-anak mendapat perawatan di rumah sakit. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleika, Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Penanganannya seperti apa?
Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk kita kasih obat batuk. Kalau yang parah kita nebul kadang Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Akibat terpapar kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 anak menjalani perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleika, Martapura. Kelima anak mengalami gangguan infeksi pernapasan akut, di mana kabut asap mengepung wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan berdampak pada kondisi kesehatan warga. Seperti yang kita saksikan, ini dia. Di Rumah Sakit Ratu Zaleika, Martapura, 5 pasien anak-anak dirawat karena mengalami infeksi pernafasan. Sejak awal Agustus, rumah sakit ini telah menerima 10 pasien anak-anak dirawat karena gangguan ISPA akibat terpapar kabut asap. 17 pasien anak menjalani perawatan pengobatan jalan. Selain kesulitan bernafas, pasien anak juga mengalami demam tinggi. Di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernafasan akibat kepulan asap karhutlah. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin ya? Mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena warung standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.